wabarakatuh. Kembali lagi kita pada kesempatan ini, saya Adi Irawan, Asketum Budaya Utara, PTW 4, Regional KSO. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah fungsional. Yang pertama berkaitannya dengan human capital, di mana filosofi daripada human capital itu adalah ditunjukkan melalui piramida nilai HCM yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada bisnis impact, menjadi berfokus pada bagian kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi dalam bisnis. Kemudian, Ulrich menyatakan bahwa dalam prinsip dasar human capital, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, bukan sekedar apa yang dikerjakan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Berikutnya, dalam human capital yang perlu menjadi pembahasan adalah terkait dengan manpower planning atau biasa kita kenal dengan MPP, di mana MPP ini merupakan kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM, serta selanjutnya menetapkan upaya yang diperlukan untuk menutup gap kebutuhan dan ketersediaan tersebut. Berikutnya, dalam human capital kita harus mengenal namanya manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Berikutnya, manajemen talenta, di mana manajemen talenta atau talent management adalah sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Kemudian, ruang lingkup dari manajemen talenta mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu menemukan kebutuhan organisasi, menggalang daya tarik organisasi untuk menarik talenta-talenta terbaik, merencanakan pengembangan sesuai dengan strategi bisnis organisasi, hingga merencanakan strategi retensi agar talenta tersebut memberikan kontribusi jangka panjang bagi organisasi. Kemudian, manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi kunci, future leader, dan posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi. Selanjutnya, terkait dengan tugas fungsional ini, kita mengenal namanya manajemen keuangan. Adapun manajemen keuangan itu adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Dalam manajemen keuangan, kita mengenal yang namanya pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan ditangani oleh satu direktorat atau departemen, di mana tugas dari departemen tersebut selain mencakup tugas terkait manajemen keuangan, juga mencakup tugas-tugas akuntansi perusahaan. Beberapa unit pengelolaan keuangan diantaranya yang pertama akuntansi, yang kedua keuangan, yang ketiga anggaran, dan yang keempat verifikasi. Kemudian kita lanjut dengan mengenal laporan keuangan. Setiap pejabat perlu memahami kondisi keuangan sebagaimana informasi yang tercatat dalam laporan keuangan. Adapun jenis laporan keuangan, yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima laporan keuangan internal. Yang kita berbicara tentang laporan keuangan internal, di mana setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Beberapa jenis internal report atau laporan keuangan internal. Yang pertama, cost report. Biasanya berisikan perbandingan antara capaian fisik dan biaya aktivitas produksi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, revenue report. Biasanya berisikan perbandingan antara pendapatan per segmen perusahaan dengan anggarannya. Kemudian yang terakhir, unit profitability report. Biasanya menampilkan ringkasan capaian pendapatan, biaya, dan laba perusahaan dibandingkan dengan anggarannya. Selain laporan keuangan internal, kita juga ada yang namanya modal kerja, di mana manfaat dari manajemen modal kerja atau modal kerja adalah menghindarkan perusahaan mengalami kesulitan dalam modal kerja. Yang kedua, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar. Adapun jenis modal kerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, permanent working capital atau modal kerja permanen, di mana
Modal kerja yang selalu ada dalam perusahaan akan dapat menjalankan operasional perusahaan dengan lancar. Yang kedua, variabel working capital atau modal kerja variabel, di mana modal kerja yang harus selalu ada dalam perusahaan akan dapat menjalankan operasional perusahaan dengan lancar.